Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Pagi ini kita mau beribadah ya bersama Kak Angel. Sebelum beribadah, jangan lupa adik-adik pakai baju yang sopan dan Alkitabnya disiapkan juga. Kalau sudah, nanti kita akan memulai ibadah kita. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Kak Angel sudah pakai baju yang sopan nih. Adik-adik sudah belum? Kakak lihat. Oh iya, sudah ganteng, sudah cantik, dan Alkitabnya sudah siap semua. Nah, mari kita mulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami dapat beribadah lagi kepadamu. Kiranya Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarkanlah ya Tuhan segala puji-pujian Engkau terima ya Tuhan sebagai persembahan syukur kami juga. Kau berkati ketika nanti kami mendengarkan firman. Dan Kau juga berkati Tuhan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang lain yang sedang sakit, yang belum bisa ikut beribadah, kiranya Engkau sembuhkan juga dan minggu depan dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, layakkanlah kami beribadah kepadamu dan kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memuji Tuhan. Kita akan pujikan satu lagu dengan judul Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar tentang firman yang luar biasa. Kiranya Engkau memberkati kakak Layan yang memberitakan firman. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat dan didikan, dan Kau juga berikan hikmat dan didikan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan seksama dan kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, jauhkanlah dari segala macam gangguan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita membaca Alkitab bersama-sama. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan? Dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10.
Kakak yang pimpin ya. Ezra 7 ayat 1-10 diberi judul Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Serahia, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pula ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Adik-adik, selamat belajar firman Tuhan. Halo adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Ezra. Ada yang tahu siapa itu Ezra? Ezra adalah seorang nabi. Ezra merupakan seorang pemimpin yang setia dengan Allah. Ezra rajin berdoa dan membaca firman Allah. Selain itu, Ezra juga melaksanakan firman Allah dalam kehidupannya. Pada masa pembuangan di Babel hingga kembali ke Yerusalem, bangsa Israel ternyata banyak yang meninggalkan Allah dan tidak melaksanakan firman Allah. Sebagai ahli Taurat, Ezra ingin membagikan pengetahuannya tentang firman Allah kepada bangsa Israel. Ezra memiliki tekad untuk kembali mengajarkan bangsa Israel tentang firman Allah. Ezra ingin bangsa Israel kembali hidup sesuai dengan perintah Allah. Belajar dari Ezra, ternyata firman Tuhan itu gak cukup hanya dibaca aja loh adik-adik. Kita juga harus melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang-orang di sekitar kita juga dapat merasakan kehadiran Tuhan dan mau mengenal Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Apa kalian mau menjadi seperti Ezra? Sekarang kakak mau tanya lagi nih. Siapa yang rajin membaca Alkitab? Lalu siapa yang sudah menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya? Banyak sekali firman Tuhan di Alkitab yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, menghormati orang tua kita, mengasihi teman-teman kita tanpa membeda-bedakan, mau berbagi dengan orang lain, mau merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Masih banyak lagi firman Tuhan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik, ayo kita mulai belajar untuk rajin membaca firman Tuhan dan jangan lupa untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga melalui perbuatan kita, orang-orang di sekitar kita dapat mengenal Tuhan. Wah, gimana? Seru kan firman Tuhan? Tuhan sangat baik sekali dengan kita semua melalui firman yang Tuhan berikan agar menuntun hidup kita. Kita belajar dari Ezra 7 ayat 1-10 bahwa kita tidak hanya cukup membaca Alkitab, tapi kita juga perlu
untuk melakukannya sehari-hari agar orang lain di sekitar kita juga mengenal Tuhan melalui perbuatan kita. Adik-adik, jadilah anak yang takut akan Tuhan, jadi teladan yang pintar, jadi contoh yang pintar bagi teman-teman di sekitar adik-adik dan semua orang di sekeliling adik-adik. Jangan lupa ya, membaca Alkitab dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami telah memuji-Mu dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan kami belajar dari Ezra agar kami dapat membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan yang kami baca dalam kehidupan sehari-hari. Agar orang lain dapat mengenal Engkau melalui perbuatan kami. Kiranya Roh Kudus ya Tuhan selalu menuntun kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau memberkati para pemimpinnya, Pak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pejabat ya Tuhan. Kiranya dapat menuntun, dapat memimpin negara ini dengan baik. Dan Engkau juga berkati pelayanan anak di GPIB Jaya Kasih. Kiranya adik-adik juga dapat bertumbuh dalam Tuhan. Dan juga ya Tuhan kami mau memberkati bagi anak-anak layan yang ada di GPIB Jaya Kasih agar semakin takut akan Tuhan, semakin pandai dalam sekolahnya dan dapat mengembangkan bakat yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini ya Tuhan. Kiranya kami pulang dengan damai, sejahtera, dan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Jangan lupa dipraktekkan ya firman Tuhan. Dan minggu depan adik-adik bisa ikut ibadah lagi secara online di YouTube PA GPIB Jaya Kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.